Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Nah, kali ini kita akan coba kupas pemikiran Carl Sagan, ya, salah satu ilmuwan visioner abad ke-20, khususnya dari bab 8 bukunya, The Varieties of Scientific Experience. Judulnya aja udah cukup provokatif nih, kejahatan terhadap ciptaan. Betul. Judul yang langsung bikin kita mikir ya. Iya kan? Sumber kita, ya bab itu, asalnya dari ceramah Gifford Lecture Sagan tahun 1985. Ini bukan sekedar paparan ilmiah biasa aja loh. Ini tuh kayak peringatan keras gitu tentang bahaya super besar yang kita ciptakan sendiri. Terutama, yaitu ancaman perang nuklir. Ancaman yang nyata banget saat itu. Dan mungkin masih relevan ya. Banget. Jadi tujuan kita hari ini coba bongkar argumen Sagan, kenapa sih era kita ini unik sekaligus rapuh banget, kenapa cara pikir lama tuh kayaknya udah nggak cukup lagi, dan gimana dia menantang institusi kita, khususnya agama, buat menghadapi ancaman kepunahan ini. Siap ya, kita bedah bareng? Siap. Yang menarik dari bab ini, Sagan itu kayak memaksa kita melihat realitas pakai kacamata baru. Kelangsungan hidup kita, kata dia, sekarang ini benar-benar tergantung sama kemampuan kita adaptasi dan ya berani mempertanyakan kebijaksanaan lama gitu. Apalagi kalau taruhannya eksistensi spesies kita sendiri. Benar, ini kayak panggilan buat tanggung jawab ya di tengah perubahan zaman yang, wah, belum pernah ada sebelumnya. Iya, betul. Tanggung jawab kolektif. Sagan tuh mulai dengan kontras yang menurut saya kuat banget. Coba kita mundur dikit ke masa nenek moyang kita ribuan tahun lalu lah. Mereka kan hidup di dunia yang perubahannya lambat banget. Nyaris nggak kerasa gitu dalam satu masa hidup. Betul. Dalam konteks kayak gitu, tradisi, nasihat orang tua, itu bukan cuma petuah bijak. Itu beneran panduan bertahan hidup yang paling relevan, udah teruji waktu. Iya kan? Mereka yang berhasil warisin pengetahuan itu ya pahlawan sejati. Karena ilmunya itu secara harfiah nyelamatin nyawa keturunan. Nah, sekarang coba bandingkan sama zaman kita. Perubahan sosial, teknologi, bahkan iklim, cepet banget. Cepet banget. Seringkali perubahan mendasar terjadi dalam satu generasi aja. Implikasinya apa? Yaitu kebijaksanaan masa lalu, bahkan yang kita pelajari pas muda, bisa tiba-tiba jadi nggak relevan. Atau malah, bahaya kalau diterapkan gitu aja. Ini jadi bikin tegang gitu ya. Ada konflik antar generasi, bahkan konflik dalam diri kita sendiri. Kita dibesarin pakai satu set aturan, tapi dunia di luar sana operasinya pakai aturan beda. Sagan lihat ini sebagai ciri khas zaman kita. Dia kasih contoh lompatan drastis. Transportasi. Dari kuda yang mungkin cuma puluhan kilometer per jam, kita lompat ke rudal balistik antar benua yang kecepatannya puluhan ribu kilometer per jam. Gila kan beda skalanya? Susah dibayangin ya, lompatannya. Terus komunikasi. Dari kurir kuda, sekarang informasi melesat secepat cahaya. Batas kecepatan kosmik itu. Dan jangan lupa, kedokteran sama kontrasepsi, dulu kematian anak kecil, bahkan di kalangan bangsawan Eropa, ya biasa aja gitu, diterima. Sekarang angka kematian bayi turun drastis. Betul. Alat kontrasepsi juga, seperti yang Sagan soroti, itu bukan cuma ngubah dinamika populasi, tapi merevolusi hubungan antar manusia, posisi perempuan di masyarakat. Ini bukan cuma kemajuan teknis loh, ini mengubah fondasi cara kita hidup dan mikir. Ironisnya ya, teknologi yang sama ini ngasih kita kemampuan luar biasa, tapi potensi destruktifnya juga nggak kalah luar biasa. Di satu sisi, kita bisa kirim orang ke bulan, mimpi lama jadi nyata. Iya, pencapaian hebat. Tapi di sisi lain, kita pegang kunci buat musnahin peradaban kita sendiri dalam hitungan jam. Kesadaran akan kemungkinan ini aja udah membentuk psikologi generasi kita secara unik, sesuatu yang ya belum pernah ada dalam sejarah manusia. Dan perspektif dari luar angkasa yang nempel banget sama citra Sagan itu justru mempertajam kesadaran seolah kerapuhan ini. Lihat bumi sebagai titik biru pucat dari jauh itu benar-benar mengubah cara pandang loh. Tiba-tiba planet kita kerasa spesial banget, rapuh banget. Iya, kayak, wah, cuma ini rumah kita. Sagan berspekulasi, mungkin kehidupan dan kecerdasan itu cukup umum ya di alam semesta, tapi bukan berarti tiap planet punya. Di lingkungan kosmik kita aja, mungkin cuma bumi yang beruntung. Ini nunjukin betapa berharganya kondisi yang memungkinkan kehidupan kayak kita ini. Selain perspektif ruang, Sagan juga ajak kita lihat dari perspektif waktu geologis. Ini bagian yang, wah, sering bikin saya merinding sih. Oh, yang soal catatan fosil itu ya?
Iya, catatan fosil nunjukin dengan jelas, kepunahan itu norma, bukan pengecualian. Hampir semua spesies yang pernah ada di bumi ini udah lenyap. Nggak ada garansi abadi buat spesies manapun, termasuk kita, Homo sapiens. Dia secara spesifik nunjuk ke peristiwa kepunahan kapur tersier sekitar 65 juta tahun lalu yang nyapu bersih dinosaurus. Ini paralel yang kuat tapi yang ngeri juga. Kenapa ngeri? Dinosaurus, penguasa planet waktu itu, sama sekali nggak berdaya hadapi bencana dari luar. Kemungkinan besar asteroid kan? Mereka korban pasif aja gitu. Nah, ini dia beda krusialnya. Ancaman terbesar kita sekarang, perang nuklir. Potensinya, dampaknya sama kepunahan massal. Tapi sumbernya bukan dari luar, sumbernya kita sendiri. Justru itu. Kita yang rancang, kita yang bangun, dan kita yang sekarang hidup di bawah bayang-bayang ancaman ciptaan kita sendiri. Kita bukan korban pasif kayak dinosaurus. Kita ini arsitek potensi kiamat kita sendiri. Dan inilah yang bawa kita ke jantung argumen Sagan. Ke inti dari apa yang dia sebut kejahatan terhadap ciptaan. Bukan dosa dalam arti teologis biasa ya, tapi tindakan penghancuran skala planet yang sumbernya ya kita ini. Betul, perang nuklir. Bagi Sagan, itu manifestasi puncak kejahatan ini. Bayangin aja, kita kerahkan sumber daya, kecerdasan, biaya yang luar biasa besar, bukan buat membangun, tapi buat bikin alat pemusnah massal yang ngancam eksistensi kita sendiri. Ini bukan bencana alam, ini bencana yang kita rancang dan biayai. Skala ancamannya, bahkan di tahun 85, pas Sagan ngomong, udah di luar nalar. Dia sebut ada sekitar 55.000 hulu ledak nuklir waktu itu. Cukup buat hancurin tiap kota besar di bumi berkali-kali lipat. Gila ya angkanya. Sagan belak-belakan nyebut ini sebagai bentuk kebodohan kolektif yang ekstrim. Nggak ada tandingannya dalam sejarah spesies kita. Kita tahu efek langsungnya dari Hiroshima dan Nagasaki kan? Bola api, gelombang kejut, radiasi mematikan, badai api. Tapi bom-bom yang ada di era Sagan dan sekarang jauh lebih dahsyat. Tapi yang lebih ngeri lagi, dan ini wawasan kunci dari Sagan dan ilmuwan lain waktu itu, adalah dampak jangka panjangnya. Ah, yang soal musim dingin itu ya? Tepat, nuclear winter. Ini bukan cuma ledakan sama radiasi awal. Perang nuklir skala besar itu bakal memicu kebakaran hebat di ratusan atau ribuan kota dan pusat industri. Asap hitam pekat dari kebakaran ini bakal naik tinggi ke atmosfer. Terus, apa dampaknya di atas sana? Asap sama jelaga ini bakal nyebar luas, menghalangi sinar matahari nyampe ke permukaan bumi. Akibatnya, penurunan suhu global yang drastis tiba-tiba. Perhitungan waktu itu nunjukin penurunannya bisa 15–25 derajat Celcius di bawah normal, terutama di belahan bumi utara. Wah, dingin banget itu. Banget. Dan efek pendinginan ini bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dampaknya terasa global. Ini artinya kehancuran total pertanian dong? Tepat sekali. Lumbung pangan dunia, yang mayoritas di belahan utara, bakal lumpuh total. Gelap, dingin, beku. Negara-negara yang mungkin nggak kena bom langsung pun bisa kolaps karena kelaparan massal. Nggak kebayang. Bayangin negara kepulauan kayak Jepang yang sangat bergantung impor pangan. Atau bahkan negara di belahan selatan. Efek dominonya mengerikan. Ekosistem alami juga ikut hancur. Padahal mungkin itu sumber daya terakhir buat para penyintas. Selain dingin dan gelap, ada lagi? Sagan nyebutnya racikan penyihir. Kombinasi maut dari efek-efek lain. Ada pirotoksin, gas beracun dari plastik dan material sintetis modern yang kebakar di kota-kota. Ada peningkatan radiasi UV yang bahaya, karena lapisan ozon pelindung kita bakal terkoyak sama ledakan nuklir. Terus, ada luruhan radioaktif jangka menengah yang ternyata diperkirakan jauh lebih parah dari hitungan resmi sebelumnya. Jadi gambaran akhirnya bukan cuma kota-kota hancur ya? Bukan. Gambaran akhirnya itu potensi keruntuhan peradaban global seperti yang kita kenal. Kepunahan massal tumbuhan dan hewan. Dan yang paling bikin merinding, Sagan dan beberapa ilmuwan lain waktu itu gak bisa menyingkirkan kemungkinan kepunahan total spesies manusia. Potensi ini nyata. Inilah inti dari kejahatan terhadap ciptaan versi Sagan. Penghancuran kehidupan skala masif, mengganggu keseimbangan ekologi yang dibangun miliaran tahun evolusi. Kepunahan itu final, permanen, membatalkan seluruh sejarah perjuangan leluhur kita. Dan ironisnya, kita sendiri pelaku dan pembiayanya.
Nah, setelah ngelukiskan gambaran suram ini, wajar kalau Sagan kemudian nantang institusi yang seharusnya jadi penjaga moral kita. Di mana peran agama dalam menghadapi ini? Ini pertanyaan krusial baginya. Iya, bukan pertanyaan sampingan ya. Ini kayak ujian litmus gitu buat relevansi agama di zaman nuklir. Logikanya kan pelestarian kehidupan itu fondasi agar agama atau sistem nilai apapun bisa terus ada dan bermakna. Kalau kehidupan musnah, ya agama kehilangan konteksnya. Sagan sebenarnya lihat banyak peran positif yang bisa dan seharusnya dimainkan agama loh. Dia nggak anti agama dalam konteks ini. Misalnya, kasih perspektif yang lebih luas. Gimana tuh maksudnya? Ingatkan kita kalau kita ini bukan pemilik absolut planet ini, tapi penjaga. Tanggung jawab kita tuh melampaui generasi kita sendiri, mencakup generasi mendatang, dan semua makhluk hidup lain yang berbagi planet ini sama kita. Kita kan bergantung sama jaring kehidupan ini. Oke, masuk akal. Terus apa lagi? Dia juga nunjuk ke kekuatan agama dalam mobilisasi aksi politik dan sosial. Sejarah kan penuh contoh. Peran gereja di gerakan anti perbudakan, peran Gandhi yang spiritual banget di kemerdekaan India, peran pemimpin agama di gerakan hak-hak sipil Amerika. Agama punya potensi besar sebagai kekuatan moral penggerak perubahan. Iya juga ya. Kekuatan moral itu penting. Selain itu, ya nunjukin keberanian moral. Jadi teladan, berani suarakan isu sulit kayak tanggung jawab individu yang kerja di industri senjata nuklir, dan berani ngomong kebenaran ke penguasa. Peran profetik klasik lah. Dan satu hal lagi yang penting banget di era itu, mungkin masih relevan juga, menantang pandangan eskatologi atau akhir zaman yang bahaya. Terutama pandangan beberapa kelompok fundamentalis yang mungkin lihat perang nuklir sebagai takdir ilahi yang nggak terhindarkan, atau malah harus dicepetin. Wah, itu bahaya banget kalau dipegang penguasa ya. Serius bahaya. Sagan lihat ini sebagai ancaman nyata kalau orang yang mikir gitu punya akses ke tombol nuklir. Agama juga bisa ciptakan mitos, metafora baru yang relevan buat zaman kita. Melawan fatalisme, numbuhin harapan, dan yang penting, nekanin ikatan kemanusiaan global kita. Kita semua, kata Sagan, di perahu yang sama. Nah, disinilah Sagan nunjukin sebuah ketegangan yang menarik. Mungkin malah kemunafikan. Dia angkat ajaran inti kayak aturan emas, Golden Rule. Oh, yang kasihilah sesamamu itu. Lebih spesifik lagi dalam kekristenan, kasihilah musuhmu. Prinsip serupa ada di Yudaisme, Buddhisme. Ini bukan cuma toleransi loh, tapi seruan aktif buat mengasihi lawan. Terus dia kontraskan dengan apa? Dengan perilaku nyata negara bangsa di era nuklir. Sagan amati, nggak ada satupun negara, termasuk yang mayoritas penduduknya anut agama-agama tadi, yang benar-benar praktikan kasihilah musuhmu dalam kebijakan pertahanan dan luar negerinya. Justru sebaliknya ya? Iya, yang terjadi malah logika benci musuhmu, anggap mereka iblis yang nggak mungkin berubah, terus bangun persenjataan buat hadapi mereka. Ini bawa kita ke pertanyaan yang nusuk banget dari Sagan. Antara dua logika ini, kasih musuhmu atau benci musuhmu, mana yang sebenarnya lebih rasional? Lebih menjamin kelangsungan hidup di zaman senjata pemusnah massa? Apa ajaran luhur agama itu naif dan nggak praktis? Bencana. Sagan nunjukin gimana sejarah perlombaan senjata nuklir itu sendiri sebenarnya ngikutin logika apa yang kau lakukan pada musuhmu, bakal mereka lakukan padamu. Saling curiga, saling bangun ancaman, eskalasi terus-terusan. Betul. Ada diskoneksi besar antara nilai yang dianut pribadi atau komunal sama tindakan kolektif negara. Ini paradoks yang perlu direnungkan dalam-dalam, terutama oleh pemeluk agama itu sendiri. Untuk perkuat poin ini, Sagan sekali lagi ajak kita lihat dari perspektif kosmik. Balik lagi ke citra bumi dari luar angkasa. Planet biru indah, kelihatan damai, nggak ada garis batas negara artifisial itu. Garis batas itu ciptaan kita ya, sama kayak ancaman nuklir yang kita ciptain. Perspektif ini harusnya nyadarin kita akan kesatuan nasib kita. Dan fakta bahwa triliunan dolar dialokasikan tiap tahun buat persenjataan, sementara banyak banget masalah nyata kemanusiaan, kelaparan, penyakit, pendidikan, lingkungan, kekurangan dana, ini makin nunjukin absurdnya situasi ini. Iya, miris banget kalau dipikir-pikir. Sagan bahkan berspekulasi kalau ada peradaban luar angkasa ngamatin kita, mereka mungkin bakal nyimpulin prospek kita sebagai spesies agak suram ya. Mungkin mereka geleng-geleng kepala lihat kita sibuk nyiapin pemusnahan diri sendiri. Jadi pertanyaan pamungkas yang ditinggalkan Sagan di akhir bab ini benar-benar menggema. Akankah spesies Homo sapiens masih ada di bumi ini 1000 tahun lagi, 1.000.000 tahun lagi? Planetnya sendiri kemungkinan besar baik-baik aja, terus muter ngelilingi matahari. Pertanyaannya soal kita.
Dan ini bukan pertanyaan buat Sagan jawab, tapi pertanyaan yang dia lempar langsung ke Anda, pendengar kami. Ya. Pada akhirnya, bab 8 ini adalah sebuah permohonan mendesak dari seorang ilmuwan yang peduli banget sama masa depan kemanusiaan. Permohonan agar kita sadar akan keunikan dan kerapuhan zaman kita. Agar kita berani nantang cara pikir lama yang mungkin bawa kita ke jurang kehancuran. Dan yang paling penting, Agar kita ambil tanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup spesies kita sendiri. Ancaman nuklir itu nyata, buatan kita. Tapi, nah ini penting, masih bisa kita cegah. Pilihannya ada di tangan kita. Sagan ninggalin kita dengan tantangan pemikiran yang kuat ya, yang terangkum dari seluruh diskusinya. Apakah kita, dengan segala kecerdasan dan kapasitas kita buat empati dan kerjasama, mampu ngatasin warisan evolusi kita yang cenderung ke hierarki, tribalisme, dan agresi? Mampukah kita pilih kebijaksanaan di atas kebodohan kolektif? Pertanyaan berat tapi penting. Banget. Ini bawa kita ke refleksi penutup untuk Anda. Tanggung jawab pribadi apa yang Anda rasakan saat berhadapan dengan potensi kejahatan terhadap ciptaan ini dalam bentuk ancaman nuklir atau ancaman eksistensial lain yang kita ciptakan. Dan gimana kita sebagai bagian dari kolektivitas manusia bisa secara sadar pilih jalan yang beda. Jalan menuju masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan, nggak seperti yang dikhawatirkan Sagan. Coba renungkan ya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.